Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka takut khawatir akan kesejahteraannya, maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat pengurus Masjid As-Sakinah, Ketua Pengurus Masjid As-Sakinah beserta jajarannya. Selanjutnya yang terhormat pemuka masyarakat, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, bondo kandung yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya teristimewa untuk para remaja, para pemuda, anak-anak kami, harapan bangsa dan agama. Pertama dan terutama sekali, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah pada pagi hari ini Bapak Ibu. Alhamdulillah, kini hari yang ke-27 kita berpuasa ya Pak Bu. Alhamdulillah, ndak terasa baru patang rasanya masuk Ramadan. Kini kita adalah di penghujung Ramadan Bapak Ibu. Kita semua adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu, doa kita tahun lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita Bapak Ibu? Agar disampaikan dengan Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah, kini kita adalah di bulan Ramadan Bapak Ibu dan hampir habis puluh. Maka dari itu mari kita berdoa kembali agar disampaikan sampai akhir Ramadan ini dan disampaikan pula kita pada Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tidak semua dari kita orang-orang yang beruntung. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu, seminggu sebelum masuknya Ramadan, 3 hari sebelum masuknya Ramadan, bahkan sehari sebelum masuknya Ramadan, ada salah seorang di antara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih diberi umur panjang oleh Allah, maka kita dapat merasakan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita mampu memaksimalkannya dengan baik. Maka Bapak Ibu, mari kita buktikan rasa syukur kita dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di penghujung akhir Ramadan ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya selawat beserta salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada Rasulullah, hendaknya nanti di akhirat kelak kita memang dianggap sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk judul kita pada pagi hari ini, lahir sehat-sehat saja kita Bu Pak. Alhamdulillah. Ibu-ibu anggolah masak kue raya Bu. Allah, abeko malam bawa kue raya kamu saji Bu Pak. Ya Bu. Ini untuk raya ya Pak ya. Untuk mengicuk saya seketek Bu. Baik Bapak Ibu, kita pada pagi hari ini mungkin karena kita lah di penghujung ya Bu Pak, kita mau ulang-ulang kaji saya. Kita akan membahas surah An-Nisa ayat 9, yaitu larangan meninggalkan generasi yang lemah.
Kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa, Bapak Ibu, yang saya sampaikan di awal tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah merasa takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka takut akan kesejahteraannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Bapak Ibu, kita disuruh oleh Allah untuk jangan meninggalkan generasi yang lemah. Bapak Ibu, kini zaman alah berbeda ya Bapak. Zaman alah batuka. Kemudian Bapak Ibu, kita tidak akan hidup selama-lamanya. Tentu nanti ada generasi yang akan menggantikan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan kita meninggalkan generasi di belakang kita, generasi yang lemah. Kini Bapak Ibu susah bana mengasuh anak ya Bu Pak. Susah bana anak-anak kini Bu Pak. Kenapa demikian? Karena banyak kita calik, aduh yang tawuran-tawuran, aduh yang memakai narkoba dan segala macamnya. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam surat ini Allah katakan generasi yang lemah, maksudnya di sini adalah yang pertama adalah lemah akidahnya. Bapak Ibu, akidah anak-anak kita zaman kini Bu sangat susah. Kenapa demikian? Karena anak-anak kita tidak takut dengan Allah, bisa dikatakan demikian. Kenapa demikian? Karena kalau kita suruhnya sholat Bu Pak, susah ya Bu, susah menyuruhnya sholat. Bahkan anak-anak kita zaman kini Bu sibuk dengan HP-nya. Bahkan bisa kita kecian Tuhannya HP itu Bu Pak. Kenapa demikian? Karena kalau nyolah asik dengan HP-nya Bapak Ibu, asik dengan game di dalam HP itu, cobalah Bapak Ibu panggiannya. Lainnya dangannya Bu, tidak banyak demikian. Jangan kita suruh untuk diri kita Bu, jangan kita suruh untuk diri kita Pak, suruh untuk dirinya. Ketika main HP Bapak Ibu, nak mandi lah, nak makan lah, untuk dirinya tu Bu Pak. Lain didangannya Bu, tidak, susah. Jadi Bapak Ibu, bahkan nyon tidak makan karena HP itu. Iya Bu, kalau kita rapui HP-nya Bu Pak, berangnya, malawannya. Jadi Bapak Ibu, terkadang anak-anak kita zaman kini susah. Makanya Bapak Ibu, dalam Al-Quran, dalam surat Luqman mengatakan, wa iz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Luqman Bapak Ibu pertama kali menasihati anaknya, jangan mempersekutukan Allah, ditanamkan akidah yang baik Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, jangan kita meninggalkan generasi kita dengan akidah yang lemah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena banyak hal zaman kini Bapak Ibu, apalagi di HP kok canggih, mudah mengakses segala macamnya Bapak Ibu. Banyak yang eloknya, banyak jiwa yang buruknya. Kalau seandainya iman dan ketauhidannya lemah Bapak Ibu, iman dan akidah anak kita lemah, maka yang dicarinya di dalam HP itu kadang yang buruk-buruk banyak Bu Pak. Dan mohon maaf Bapak Ibu, mental anak-anak kita zaman kini bisa dikecian lemah. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu, ambo ada tergabung dalam grup WhatsApp, namanya grup psikosomatik Bapak Ibu. Di dalamnya adalah orang-orang yang punya penyakit kecemasan berlebih. Orang-orang yang punya penyakit Bapak Ibu, penyakitnya kok di pikiran Bu Pak.
Kalau di pikirannya sakit pari, yo sakit pari. Di pikiran sakit punggung, sakit badan, sadonya sakit-sakitnya bu pak. Kalau di pareso ke rumah sakit, ndak bersobok sakitnya bu, tapi nya terasa. Dan ternyata apa ibu? Banyak zaman kini di dalamnya anak-anak remaja gitu pak ibu. Sebelumnya yang tua-tua sekananya bu pak, dia banyak pikiran. Tapi ternyata hari kini anak-anak SMP, anak SMA ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, makanya banyak kita cari ada anak-anak kita putus cinta ya Bu Pak. Akhirnya dilakukannya Bapak Ibu bunuh dirinya. Jadi Bapak Ibu, mari kita ajarkan anak-anak kita akidah yang baik. Jangan sampai Bapak Ibu, mohon maaf, kini terkadang kita membiarkan anak-anak kita bermaksiat. Kenapa demikian? Karena murah sewa. Kalau waduh kawan laki-laki anak kita Bapak Ibu menjemput ke rumah, kita padian saya anak kita bu. Iya bu Pak. Bahkan ada anak laki-laki kita Bapak Ibu membawa kawan padusinya ke rumah, alah biasa saya gitu Bapak Ibu. Iya bu Pak. Ada di situ bu? Ndak, alhamdulillah. Di Tampe Ambo banyak bu Pak. Murah senyo membawa mempadian anaknya, membawa anak padusi ke rumah. Pas kita kecian ya bu Pak. Jangan dibawa jo, kecianlah ke anak tu. Jangan dibawa jo anak padusi ke rumah, anak orang ke rumah. Ya biarlah keciannya bu. Di muka rumah duduk-duanya kan lain nampak deh gitu mah. Di muka rumahnya saya bu, lain nampak. Kalau seandainya ndak nampak, ayolah. Kau lain nampak. Sedangkan lain di muka kita siapa ibu, nyolai duduk ada daki, pada daki duduk. Apa lain di belakang kita, bapak ibu? Itu yang nampak deh kita, bapak ibu. Kalau seandainya di belakang kita, apa yang dilakukannya? Maka Bapak Ibu, mulai dari kini jangan padian anak padusi kita dijapui dia yang bukan muhrimnya. Kemudian jangan biarkan anak laki-laki kita membawa teman perempuannya yang bukan muhrimnya. Maka Bapak Ibu, mari kita tanamkan akidah yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah lemah ibadahnya. Bapak Ibu, zaman kini tanggung susahnya menyuruh anak kamu saji, menyuruh anak untuk sholat Bapak Ibu. Kini subuh ya Bu Pak, pagi ke Bapak Ibu, boleh kita hitung sen anak kita Bapak Ibu. Bara anak remaja gitu yang datang ke masjid untuk sholat subuh. Apalagi kini lah habis pesantren Ramadan ya Bu Pak. Ketika pesantren Ramadan petang mungkin lebih banyak ya Bu Pak. Lebih banyak anak kita. Setelah habis Ramadan, setelah habis pesantren Ramadan, kita cari buktinya gini Pak Bu. Bisa dikecian tak ada anak kita di masjid. Susah untuk ibadahnya. Maka Bapak Ibu, jangan meninggalkan generasi kita yang lemah ibadahnya. Kok bisa anak kita modeko Bapak Ibu. Kadang kesalahan kita juga Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena kita terkadang salah untuk mengajar anak-anak kita untuk beribadah. Kita hanya menyuruh anak kita saja Bapak Ibu. Nak, pailah solat. Nak, pailah mengaji. Ya Bu Pak, mulai dari kini Bapak Ibu, jangan suruh anak kita solat. Jangan suruh anak kita mengaji. Bagus Ustaz, bagus tak boleh lah menyuruh. Jadi Bapak Ibu, mulai dari kini kita ubah caranya Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu, kita tidak menyuruh tapi mengajak. Nak, mari kita salat. Nak, mari kita mengaji. Kita mengajak Bapak Ibu. Kenapa demikian? Anakku sifatnya mencaliat dan mencontoh Bapak Ibu. Itu sifat anak-anak kita.
Terkadang banyak di antara kita Bapak Ibu hanya sekedar menyuruh, "Baiklah solat lain." Orang tuanya di rumah mangabuk, suruh anaknya solat, asik nonton TV, nonton film. Apalagi zaman kini ya Bu Pak, disuruh anak kau kamu saji, "Nak, pai kamu saji, pai solat." Orang tuanya mangabuk Pak, suruh solat, mencari HP, sibuk dengan HP. Tong bola ya Pak ya. Hanya nonton bola. Orang solat Isya ke Bu Pak. Bola Indonesia main di Bahrain bola ya Pak ya. Disuruh anak solat kamu saji, bapak mandinya di rumah. Jadi Bapak Ibu, maka anak tu Bapak Ibu ndak namuh lo kamu saji. Awak disuruhnya kamu saji, awak disuruhnya solat. Pak Ibu, kau saya ndak solat loh. Nyusun tak kamu saji, itu kecil anak kita Bapak Ibu. Maka dari kini Bapak Ibu, mari kita mengajak Bapak Ibu. Nak, mari kita solat, mari kita kamu saji, kita pai kamu saji Bapak Ibu. Insya Allah anak-anak akan mengikuti kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita jangan meninggalkan generasi yang lemah ibadahnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jangan meninggalkan generasi yang lemah ilmu. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah subuh rahimakumullah. Zaman kini anak-anak kita Bapak Ibu alah cerdik-cerdik, alah pintar-pintar ya Bu Pak. Apalagi informasi kini mudah diakses, lah hebat-hebat anak kita. Tapi Bapak Ibu kehebatannya rata-rata cuma di bidang umum saja Bapak Ibu. Tapi di bidang agama banyak kita lihat anak-anak kita lemah di situ. Kenapa demikian? Karena kita banyak lebih mementingkan ilmu umum Bapak Ibu. Kita leskan anak-anak kita Bapak Ibu, les matematik, les bahasa Inggris. Bara keluar piti sebulan Bu Pak. Ada yang 100, 200, bahkan 500 ya Pak Bu. Biasa deh gitu. Kita leskan anak-anak kita les matematik, les bahasa Inggris. Kita keluar piti 500 sebulan Bapak Ibu. Murah kita mengeluarnya supaya apa? Supaya anak-anak kita dapat sekolah yang rancak, dapat perguruan tinggi yang rancak, supaya dapat nanti karajo yang rancak. Ya Bu Pak, tapi kita lupa Bapak Ibu ilmu agamanya. Ketika kita sarah anak kita mengaji kamu saji Bu Pak, kita sarahan ke TPQ KMDA, bara SPP gini Pak Bu, paling 25, 20, 25, ada 50 ya Bu. Itu tanggung susahnya memintanya Bu Pak. Ambo guru mengaji itu Pak Bu, ditampe ambo SPP-nya cuma 25.000. Payah minta SPP Bapak Ibu. Banyak yang tidak membayar SPP mengajinya Bapak Ibu. Bahkan ada yang menunggak sampai 6 bulan, sampai setahun ya Bapak Ibu. Kalau seandainya lah menunggaknya setahun Bapak Ibu, kita tanyuan, bagaimana menunggak setahun Bu Pak? Piti pun ada Ustaz. Jawabnya tak ada. Besok lah dibayar Ustaz katanya Bapak Ibu. Besok lah baliknya kamu saji Bu Pak. Tidak dipindahnya anaknya ke tampek sebelah Bapak Ibu. Banyak nampak yang Bu kayak gitu. Jadi Bapak Ibu dipindahnya anaknya, abeko diburuannya lo tampek awak. Abah kepindah di situ tu tidak rancak ngaji tu. Ustaznya tidak rancak tu. Ya Pak Bu, di tampek ambo pernah lo kena pindah Bapak Ibu, ambo terima anak aku ada ibu. Akhirnya apa Bapak Ibu SPP-nya tak dibayar tu. Menunggak 6 bulan. Ambo tanya ke tampeknya mengaji sebelumnya. Baku anak-anak aku pindah petang kemari. SPP tak dibayar tu. Ikulah penyakit. Jadi Bapak Ibu, banyak di antara kita yang lupa dengan ilmu agama anak kita Bapak Ibu. Susah kita mengeluarkan uang untuk biaya untuk pelajaran agama. Bapak Ibu, kalau kita meninggal nanti Bapak Ibu, apa yang diterima Bapak Ibu?
Setelah kita meninggal, salah satu yang akan diterima nanti adalah doa anak yang soleh. Kalau anak-anak kita tidak sembahyang udah bu pak, Asia kaman doaan kita. Ya bu, apalagi zaman kini ya ibu miris bana. Kalau kita cari ya ibu, kenapa demikian? Karena ketika orang gaibnya meninggal ibu, cobalah kita cari. Ketika ada yang meninggal, jangankan memandikan jenazah orang tuanya, jangankan mengafani jenazah orang tuanya Bapak Ibu, lah tiba jenazah ko kamu saji Ibu Pak, diantan orang jenazah ko kamu saji. Selesai sholat wajib, sholat zuhur misalkan Bapak Ibu, kita bawa jenazah ke muka Bapak Ibu, disampaikan di ustaz di muka. Ada anaknya, ada keluarganya, ada anaknya gitu ustaz. Nyoba menyuduh ya Bapak Ibu, ndak pandai. Ada juga yang menyerahkan langsung Ustaz, tolong cik Ustaz, tak tolong ke Ustaz Bapak Ibu. Bahkan untuk menyolatkan jenazah ibu bapaknya Bapak Ibu, minta tolongnya ke Ustaz. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita seimbangkan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Jangan hanya kita lebih pentingkan ilmu umum anak-anak kita Bapak Ibu, mari kita pentingkan juga ilmu agama untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, kini go Bu Pak, apalagi mengaji ko anak-anak kelas 6 pakai ijazah tamat. Ya Bu Pak, setelahnya kelas 6 go Pak Bu, dapatnya ijazah kelas 6, sudah tu lain mengajinya kamu saji Ibu Pak. Ndak adanya mengaji itu. Nya dapat ijazah ke kecilnya lah tamat Bapak Ibu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, banyak murid-murid ambo tu Bu Pak, lah kelas 6 yang pandai bana tu mengaji Bapak Ibu, paling ci 2 orangnya yang pandai bananya. Selebihnya dia lulus salah Bapak Ibu. Tapi setelah itu ndak kama saji nyolai, ndak ada mengaji-ngaji lagi. Kita bisa buktikan Bapak Ibu, anak-anak kita zaman kini yang SMP, yang SMA, yang tidak kamu saji itu Bapak Ibu, banyak yang tidak pandai mengaji. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita, kalau anak-anak kita, cucu kita kelas 6 tamatnya mengaji, tamatnya sekolah kelas 6 Bapak Ibu, masuknya SMP, sarahan jolah kamu saji Bapak Ibu untuk mengaji. Jadi Bapak Ibu, mari seimbangkan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, lemah ekonomi. Bapak Ibu, Rasulullah melarang kita meninggalkan anak kita dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Maka mari Bapak Ibu, kita kuatkan anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang mandiri Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang tidak memiliki mental yang meminta-minta Bapak Ibu. Mari kita kuatkan ekonominya. Baik Bapak Ibu, mungkin karena waktu kita singkat, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.